Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Rudis mengalahkan Alex. Sembari menghamburkan kawanan naga bumi, Rudis pun akhirnya naik menggunakan armor sir versi satunya. Dan di sana ternyata masih ada banyak prajurit kerajaan yang berada di atas lembah. Melihat Rudius, para prajurit itu langsung lari ketakutan. Tetapi Rudis berhasil menangkap salah satu dari mereka. Dan lalu Rudis pun memberitahunya bahwa Dewa Pedang dan Dewa Utara sudah terbunuh. Dan jika mereka masih berniat menyerang desa Rasupat, maka Rudis dan yang lainnya tidak akan segan untuk melakukan serangan balik. Namun selain mengatakan itu, Rudis juga memberitahu prajurit itu bahwa dia membuka kesempatan untuk melakukan negosiasi. Kemudian setelah melepaskan orang itu, Rudis pun berjalan untuk kembali ke desa. Tetapi di saat Rudis melihat patung 7 kekuatan dunia di jalan, entah mengapa Rudis mengenali salah satu simbol yang ada di sana. Simbol itu adalah simbol keluarga figur dia. Melihat itu, Rudis kemudian teringat bahwa Roxy hampir tidak terlibat dalam pertarungan ini. Yang berarti apakah Rudius yang dimaksud oleh simbol ini? Mengingat Rudius adalah suami Roxy. Selain itu, dengan munculnya simbol ini di patung 7 kekuatan dunia, itu berarti Rudis sudah resmi menjadi salah satunya. Sebenarnya, Rudis merasa tidak pantas untuk menerima gelar ini, karena meskipun dialah yang membunuh Alex, namun pertarungan ini sejak awal melibatkan Sender dan yang lainnya. Kemudian, karena memikirkan hal ini bukanlah sesuatu yang penting untuk sekarang, Rudis selalu bergegas untuk segera berkumpul dengan yang lainnya. Dan lalu, Rudis memberitahukan tentang apa yang sudah terjadi. Mendengar kabar dari Rudius, Sender dan Atove nampak terlihat sedih untuk sesaat. Sementara, Eris menyambut Rudius dengan kegembiraan. Selain memberitahukan kematian Alex, Rudis juga memberitahukan bahwa urutan nama di patung 7 kekuatan dunia saat ini telah berubah. Yang mana hal itu ternyata membuat Eris nampak tersenyum secara puas. Sementara Ruijat yang sudah kehabisan tenaga tidak mengatakan apapun. Tetapi dibanding kondisi Ruijat saat ini, Rudis lebih khawatir dengan kondisi Sanoba. Karena Sanoba saat ini tergeletak dan tidak bergerak meski sudah dipanggil oleh Rudius. Awalnya Rudis merasa takut karena mengira bahwa Sanoba telah mati. Tetapi setelah Eris menendang kepala Sanoba, ternyata Sanoba hanya tertidur saja. Kemudian selama di perjalanan menuju ke desa, Rudis bertanya ke Atove tentang bagaimana cara Atove bisa sampai ke tempat ini. Yang lalu dijawab oleh Atove bahwa dia menggunakan lingkaran sihir teleportasi dari peninggalan zaman perang. Awalnya Atove mengira bahwa lingkaran itu sudah tidak bisa digunakan, tetapi ternyata lingkaran itu masih bisa berfungsi. Dalam pertarungan ini, Rudis dan yang lainnya bisa dikatakan memenangkan pertarungan ini. Tetapi Dewa Ogre Malta telah melarikan diri dan juga sampai saat ini Gisu masih belum ditemukan. Ada kemungkinan bahwa Gisu telah kabur dari kerajaan Behairil. Tetapi karena alat komunikasi sihir dan lingkaran teleportasi sudah hancur, Rudis dan yang lainnya tidak bisa melakukan pergerakan cepat. Dan untuk saat ini mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Sesampainya di desa, semua orang yang terluka langsung segera dirawat. Dan Rudius setelah melepaskan armornya langsung memberikan laporan kepada Orsted bahwa mereka sudah memenangkan pertarungan ini. Dan sebagai bukti, Rudis memberikan pedang kaca kutuk kepada Orsted. Sebenarnya, Rudis masih memikirkan tentang siapa bidak ketiga Hitogami. Tetapi setelah melihat Eris merentangkan tangannya, Rudis memilih untuk memeluk Eris dan juga merasakan kembukan opainya setelah sekian lama. Kemudian 3 hari sudah berlalu sejak pertempuran sebelumnya. Semua yang terluka sudah disembuhkan. Awalnya Sanoba bersikap lebay seolah-olah dia akan mati, yang mana hal itu tentu saja membuat Julie menjadi menangis. Tetapi setelah Rudis menggunakan sihir penyembuh, Sanoba langsung bangkit dan pergi untuk memperbaiki armor Rudius, yang mana hal itu membuat Julie menatap Sanoba dengan tatapan yang kosong. Selain itu, di luar dugaan Rudius, Atove ternyata tidak terlalu berulah di desa. Dan dia hanya menyuruh beberapa orang untuk membuatkannya singgasana yang terbuat dari kayu. Kemudian untuk Sender, Rudis terkadang melihatnya saat dia terlihat sedikit sedih.
Sebelumnya, Rudy sempat menanyakan apakah dia ingin pedang kaca kuto dikembalikan. Tetapi Sander mengatakan bahwa pedang itu sudah menjadi milik Rudius. Namun, karena Rudis tidak bisa menggunakan toki dan juga payah dalam berpedang, Rudis kemudian memberikan pedang kaca kuto kepada Orsted. Kemudian untuk Ruijerd, dia nampak sering terlihat bersama Non, atau lebih tepatnya Non selalu mengikuti Ruijerd kemanapun Ruijerd pergi. Dan melihat itu, Rudis berpikir bahwa Non melakukan itu karena dia sangat menghormati Ruijerd. Dan lalu untuk Doga, dia nampaknya menjadi cukup populer di kalangan wanita dan anak-anak. Sementara Orsted yang tempo hari bermain dengan anak-anak nampaknya sudah tidak diajak untuk bermain lagi. Karena beberapa hari yang lalu Orsted tidak sengaja menghilangkan bola bermain mereka. Dalam beberapa hari ini, perkembangan kesehatan Rasupart sudah semakin membaik dan tim dokter kemudian memutuskan untuk segera kembali ke Asura. Dan mereka juga membawa semua sampel penelitian untuk didokumentasikan. Tangan hitam Rudius juga sudah dikembalikan ke Atove, dan Rudius lalu memulihkan tangan yang terpotong dengan gulungan sihir penyembuh. Setelah tangan Rudius kembali menjadi normal, Rudius selalu mencobanya dengan meremas opai Eris, dan tentu saja hal itu berakhir dengan Rudius yang dihajar oleh Eris. Selain itu, selama 3 hari ini, Rudis juga sudah mengevaluasi pertempuran, dan Rudis berniat untuk mempelajari teknik pengendalian gravitasi juga, mengingat Alex nampaknya juga bisa menggunakan teknik itu meskipun tanpa menggunakan pedang kaca kuto. Lingkaran sihir teleportasi saat ini juga sudah dipulihkan. Sebenarnya, Rudis sempat memanggil Arumanfi pada hari kedua, karena Rudis ingin bertanya mengenai keluarganya. Tetapi sampai saat ini, Arumanfi masih belum datang ke sini. Kemudian pada hari yang keempat, surat dari Raja Bihairil akhirnya sudah datang dan Raja ternyata bersedia untuk melakukan negosiasi. Dan dalam negosiasi ini, Rudis nantinya akan membawa Eris, Sandor, Atove, dan juga Ruijerd, serta Cliff dan Elina Lise sebagai negosiator. Tuntutan Rudius masihlah tetap akan sama, dan Rudius juga akan ke ibu kota dengan membawa 2 sandera yang telah ditangkap setelah pertempuran selesai. Meskipun dianggap sandera, mereka berdua tidak diikat sama sekali, dan juga mereka bebas berkeliaran di desa selama mereka ditemani oleh prajurit Rasupart. Awalnya, 2 sandera itu nampak terlihat ketakutan saat pertama kali dibawa ke desa. Tetapi setelah mereka mengetahui keramahan dari Rasupart, mereka saat ini jauh menjadi lebih santai dan beranggapan bahwa Rasupart tidaklah berbahaya. Kemudian di saat melakukan negosiasi, Raja Bihairil nampak terlihat ketakutan, mengingat Dewa Pedang, Dewa Utara, dan Dewa Ogre sudah tidak menghalangi lagi. Sebagai pembuka negosiasi, Raja sempat berbasa-basi sambil memberikan penjelasan lengkap, dan dia juga mengakui bahwa sempat ada seorang berwajah monyet yang pernah tinggal di istana. Tetapi orang itu kemudian pergi di saat Rudis sudah datang. Mendengar itu, Rudis kemudian menjadi semakin yakin bahwa raja yang dia temui sebelumnya adalah Gisu yang sedang bersandiwara. Raja yang asli nampaknya juga sudah tertipu oleh tipu muslihat Gisu. Kemudian setelah bernegosiasi, akhirnya telah diputuskan bahwa pihak kerajaan setuju untuk membiarkan Rasupart tinggal di hutan. Tetapi seperti ras Ogre, mereka juga harus mengirimkan perwakilan untuk bekerja di kerajaan Bihairil. Dengan kata lain, negosiasi telah berjalan dengan lancar. Kemudian setelah selesai bernegosiasi dengan raja, Rudis dan yang lainnya langsung pergi ke kota Helerul yang merupakan kota terdekat dari Pulau Ogre. Tujuan Rudis kali ini adalah bernegosiasi dengan Dewa Ogre Malta, dan sebagai perwakilan, Rudis mengirimkan Sander dan Atove untuk pergi ke Pulau Ogre, sementara Rudius dengan armor sihir versi satunya akan memantau mereka dari tepi pantai kota Helerul. Jika negosiasi ini berjalan lancar, maka mereka tidak akan mengganggu Pulau Ogre lagi dan berfokus untuk memindahkan desa Rasupart menjadi lebih dekat dengan pinggiran hutan. Cliff dan tim dokter masih belum bisa menyimpulkan penyebab penyakit ini. Jadi untuk lebih baiknya, maka Rasupart harus memindah desa mereka. Kemudian keesokan harinya, Dewa Ogre ternyata pergi ke kota Helerul. Awalnya, Rudis cukup kaget tentang mengapa Dewa Ogre ikut ke sini, dan ternyata Dewa Ogre ingin membuat kesepakatan secara langsung dengan Rudis sendiri. Pertemuan mereka saat ini diadakan di tempat minum yang terletak di bawah penginapan. Dan lalu setelah minum, Dewa Ogre Malta mengatakan bahwa kaum Ogre hanya ingin melindungi kerajaan ini. Dan karena dia sudah tidak punya alasan untuk bertarung lagi, maka Dewa Ogre ingin bernegosiasi dengan Rudius. Mendengar itu, Rudis pun memulai pertemuan mereka dengan bertanya tentang apa saja yang Gisu katakan kepada Malta.
Yang kemudian dijawab Malta, Gisu memberitahunya bahwa Rudis berniat untuk menghancurkan kerajaan Behairial. Dan karena alasan itulah, Malta kemudian membantu Gisu dalam pertempuran sebelumnya. Tetapi ternyata Rudis tidak menghancurkan kerajaan ini. Gisu telah berbohong dan Malta sambil menundukkan kepalanya akhirnya mengakui kekalahannya kepada Rudius. Karena Malta tidak ingin Rudis dan yang lainnya untuk pergi mencelakai penduduknya di Pulau Ogre. Mendengar itu, Rudis pun lanjut bertanya apakah Malta adalah bidak dari Hitogami. Dan Malta menjawab pertanyaan itu bahwa Gisu memang pernah menyebutkan nama Hitogami, tetapi Malta sama sekali tidak mengetahui Hitogami. Dan apa yang Malta lakukan selama ini hanya bertujuan untuk melindungi pulaunya. Para ogre muda yang bersama Malta saat ini nampak terlihat sedih, karena mereka mungkin berpikir bahwa pemimpin mereka akan segera dibunuh. Tetapi ternyata Rudis memerintahkan Malta untuk melawan Gisu juga. Dan jika Malta sampai mengkhianatinya, maka Rudis dan yang lainnya tidak akan ragu untuk menyerang Pulau Ogre lagi. Menanggapi itu, Malta pun langsung setuju. Tetapi Malta juga bertanya apa yang akan terjadi terhadap warganya jika dia sampai terbunuh. Yang kemudian dijawab Rudius bahwa pihak Rudis akan bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan mereka. Mendengar itu, Dewa Ogre pun nampak terlihat puas, dan akhirnya perjanjian antara Rudis dan Dewa Ogre sudah resmi dibuat. Kemudian pada malam harinya, pesta diadakan untuk merayakan kerjasama ini. Pesta berjalan cukup meriah, dan lalu setelah Rudis selesai minum-minum, Rudis pergi ke tepi pantai untuk menghampiri Sander yang saat ini sedang minum sendirian. Nampaknya Sander saat ini masih memikirkan anaknya. Dan benar saja, setelah Rudis mengobrol dengan Sander, Sander mengatakan bahwa dia menyesal dengan apa yang terjadi kepada Alex. Sejak kecil, Alex memiliki bakat yang hebat. Dan karena Sander memiliki harapan tinggi kepadanya, Sander memutuskan untuk memberikan pedang Gajah Kuto dan juga gelar Kalman ketiga. Namun pada hari ini Sander ternyata menyesal telah melakukan itu. Dan juga sampai saat ini juga Sander masih tidak tahu mengapa Alex begitu terobsesi untuk menjadi pahlawan. Padahal gelar Dewa Utara atau 7 kekuatan dunia hanyalah sebuah nama saja. Kemudian meskipun Sander masih memikirkan Alex, Sander menyuruh Rudius untuk tidak ikut memikirkannya juga. Karena hal ini adalah masalah pribadi Sander. Dan kemungkinan Rudius juga akan mengerti perasaan orang tua yang memikirkan anak, mengingat Rudius juga memiliki banyak anak. Suara deru ombak pantai mulai terdengar mendamaikan, seolah-olah pertarungan sudah benar-benar berakhir. Padahal biang dari semua masalah yaitu Gisu masih belum ditemukan. Selain itu, Rudis sampai saat ini masih belum bisa menemukan siapakah bidak Hitogami yang ketiga. Dewa Pedang, Dewa Utara, dan Dewa Ogre bukanlah bidak dari Hitogami. Yang mana hal itu membuat Rudis berpikir mungkin bidak ketiga Hitogami berada di tempat lain. Namun di saat Rudis dan Sander masih saling berbicara, wajah Sander nampak terlihat sangat kaget ketika dia melihat ke arah laut. Dan Sander lalu bertanya ke Rudius tentang apakah benda yang bersinar di laut saat ini. Namun ketika Rudis melihat ke arah laut, Rudis ternyata tidak bisa melihat apapun. Padahal Rudis saat ini sudah menggunakan mata penerawangnya. Mendengar perkataan Rudius, Sander pun langsung menyuruh Rudius untuk berhenti menggunakan mata iblisnya dan mulai menggunakan matanya yang biasa. Dan ternyata di saat Rudius menggunakan mata biasanya, ada Badigadi yang memakai armor emas yang saat ini sedang menuju ke arah pantai. Tidak hanya itu, ada Gisu juga yang saat ini sedang duduk di atas bahu Badigadi. Melihat Badigadi mengenakan armor emas, Rudis pun mulai merasakan sebuah firasat yang sangat buruk akan segera tiba. Dan benar saja, ketika Sander bertanya mengapa Badigadi datang ke sini, Badigadi menjawab bahwa itu karena dia adalah bidak dari Hitogami. Mendengar itu, Rudis pun langsung teringat dengan perkataan Kisirika, di mana dia pernah mengatakan bahwa Badigadi sangat mungkin untuk bekerja sama dengan Hitogami. Dan juga jika diingat kembali, Badigadilah yang membawa Rijot kembali ke desa Rasupar. Selain itu, Badigadi juga mengatakan bahwa atas perintah dari Hitogami, dia telah mengambil armornya kembali yang sebelumnya terbenam di dasar lautan. Dan juga dengan armornya yang saat ini dia kenakan, Badigadi sebenarnya lebih dikenal sebagai dewa tempur daripada Raja Iblis Abadi. Kemudian setelah memperkenalkan julukannya sebagai salah satu 7 kekuatan dunia, Badigadi langsung menantang Rudius. Tetapi Sander malah menantang Badigadi untuk bertarung melawannya terlebih dahulu. Gisu sempat menyuruh Badigadi untuk menolak tantangan Sander.
Tetapi sebagai seorang Raja Iblis Abadi, Bodyguard sudah pernah bersumpah bahwa dia akan menerima tantangan siapapun. Yang mana itu berarti Bodyguard harus melawan Xander terlebih dahulu sebelum akhirnya dia bisa menantang Rudius. Dan lalu setelah mendengar tantangannya diterima, Xander langsung menyuruh Rudius untuk memanggil bantuan. Sementara Xander akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan Bodyguard. Xander mungkin saja tidak akan selamat dalam pertarungan kali ini. Tetapi Xander nampaknya sudah membulatkan tekadnya. Dan melihat itu, Rudius pun lalu segera bergegas untuk memanggil bantuan. Kemudian setelah Rudius memberitahukan ini kepada yang lain, Atove dan prajuritnya langsung segera berangkat. Tidak hanya itu, Dewa Ogre ternyata juga ikut membantu mereka. Dan dengan bantuan Rudius, Ares, Ruijerd, Glyph, Elina, Lisey, dan beberapa rasupat, Rudius merasa bahwa semua itu akan cukup untuk memenangkan pertarungan ini. Kemudian setelah sampai di pantai, Atove dan Dewa Ogre langsung bertarung melawan Bodyguard yang saat ini masih saja membawa Gisu di atas bahunya. Namun meskipun begitu, perbedaan kekuatan Bodyguard masih terlihat sangat jelas. Selain itu, Rudius juga tidak bisa menemukan Xander dimanapun. Dalam pertempuran ini, prajurit Atove terus-menerus menembakkan serangan sihir. Tetapi entah mengapa serangan sihir itu langsung lenyap sebelum mengenai targetnya. Melihat itu, Rudius pun berpikir apakah itu adalah kemampuan khusus dari armor emas yang dikenakan oleh Bodyguard saat ini. Ares sempat akan maju untuk ikut membantu menyerang. Tetapi Rudius kemudian menghentikannya karena Rudius saat ini akan menembakkan sihirnya. Sebelumnya, Rudius merasa khawatir bahwa serangannya akan mengenai Atove dan Malta. Tetapi dalam kondisi saat ini, Rudius harus ikut menyerang juga. Kemudian setelah bersiap, Rudius pun langsung mengumpulkan mananya pada tangan kirinya. Sihir ini bukanlah Stone Cannon ataupun Lightning, tetapi adalah sesuatu yang jauh lebih kuat daripada itu. Dan lalu setelah Rudius mengangkat tangannya, awan mendung dan hujan lebat akhirnya mulai tercipta. Angin mulai bertiup dengan kencang, serta ombak menggulung dengan begitu ganasnya. Tidak hanya itu, kilatan petir juga jatuh bersamaan dengan angin yang berhembus. Dalam kondisi saat ini, hampir seluruh pandangan semua orang menjadi tertutup akibat air hujan. Tetapi karena Rudius memiliki mata penerawang, Rudius dengan jelas masih bisa melihat Bodyguard. Dan kemudian setelah semua siap, Rudius pun akhirnya mengaktifkan sihir Sentrum, yang mana sihir itu menciptakan dinding pasir yang merusak dan melebur seisi pantai. Serangan itu sangatlah kuat, tetapi di saat Rudius mulai mengawasi sekitarnya lagi, Bodyguard tiba-tiba muncul dari dalam pasir, dan dia langsung menantang Rudius untuk bertarung melawannya. Mendengar itu, Rudius tentu saja menolak tantangan Bodyguard. Tetapi tanpa memperdulikan jawaban Rudius, Bodyguard langsung memukul Rudius, yang mana satu pukulan dari Bodyguard itu langsung menghancurkan armor sihir versi 1 Rudius, dan juga membuat Rudius terbang kehilangan kesadarannya. Tidak hanya itu, pada hari yang sama juga, kota Hellerul akhirnya telah musnah akibat kekuatan dari Bodyguard. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.